Pada video kali ini kita akan melanjutkan series recap Moon Knight. Stephen dalam kondisi tergeletak setelah memutar malam bersama Khonshu. Apakah Stephen mati? Mari kita lanjutkan series recap Moon Knight part kedua. Pada episode sebelumnya, Mark, Stephen, dan Layla masih berusaha mencari makam dari Amit. Namun pada akhir episode 3, Stephen dan Mark pingsan setelah Khonshu berusaha untuk memutar malam untuk menemukan koordinat makam dari Amit. Dan Khonshu pun dipenjara di dalam batu. Pada awal scene, kita diperlihatkan avatar dari salah satu dewa yang meletakkan penjara Khonshu ke dalam sebuah rak besar. Ternyata tidak hanya Khonshu yang dipenjara, masih banyak dewa-dewa yang terpenjara dalam rak tersebut. Kurang lebihnya ada 10 penjara yang ditampilkan di dalam scene ini. Namun tidak jelas siapa saja dewa-dewa yang terpenjara di sini. Kemudian kita diperlihatkan Mark, Stephen, dan Layla sedang ditembak oleh orang suruhan Arthur. Mungkin lanjutan dari episode sebelumnya, di mana orang suruhan Arthur melaporkan posisi dari Mark dan Layla. Setelah sedikit terjadi pertarungan, Layla dikagetkan dengan Stephen yang bangun dari pingsannya. Dari sini menandakan bahwa ketika Khonshu dipenjara, bukan berarti Khonshu telah mati. Jika diperhatikan dalam episode 3 ini, Khonshu meminta kepada Mark untuk menyelamatkannya. Berarti Khonshu belum mati ya guys, cuma dipenjara aja. Kemudian Layla dan Stephen pergi untuk mencari makam dari Amit. Di tengah perjalanannya, Layla membutuhkan Mark untuk menjadi fighter. Cuma Stephen tidak mau. Karena jika kita perhatikan dalam episode-episode sebelumnya, Mark berjanji, setelah Khonshu pergi, maka ia juga harus pergi selamanya. Tibalah mereka di sebuah canyon yang menuju makam dari Amit. Dan kita diperlihatkan ada seekor kambing hitam yang berdiri di atas sebuah batu. MCU tidak mungkin menaruh objek yang tidak penting. Jika boleh berteori, mungkin saja kambing ini adalah perwujudan dari dewa. Cuma belum tahu ini dewa apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Stephen dan Layla menemukan camp area pasukan dari Arthur yang sudah menggali lebih dulu lokasi menuju makam dari Amit. Sepanjang perjalanan, Stephen dan Mark selalu berdebat. Mungkin di sini Stephen jatuh cinta pada Layla. Pada saat Stephen dan Layla mencari perbekalan, kamera bergerak ke arah darah yang ada pada sebuah box. Dan juga ada sajam yang berlumuran darah. Di sini masih belum jelas apa yang terjadi dan siapa yang menggunakan sajam itu. Dan untuk apa sajam itu digunakan. Nah, kemudian ini nih, di mana momen Layla dan Stephen cipokan. Stephen senang bukan kepayang habis cipokan. Langsung kena hantam oleh Mark. Kemudian Layla dan Stephen berhasil turun dan menemukan situs galian Mesir kuno. Kita akhirnya tahu pekerjaan ayah dari Layla, yaitu seorang arkeolog yang pernah ke lokasi ini juga. Dan ayah Layla bukan hilang atau mati karena snap dari Thanos, melainkan mati di dalam misinya. Kemudian Stephen berhasil mengartikan struktur bangunan itu, dan dia menggambar simbol mata dari Dewa Horus. Dan kita diberitahu bahwa avatar terakhir Dewa Amit adalah Fir'aun. Di sini Stephen dengan kepintarannya dalam mempelajari ilmu Mesir kuno, ia menjelaskan arti setiap elemen yang ada dalam simbol tersebut. Stephen dan Layla masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana dalam ruangan itu terdapat tempat persembahan yang sudah bersimbah darah. Ternyata tempat tersebut merupakan tempat untuk melakukan ritual. Layla menemukan beberapa sajam. Apakah mungkin ini alat yang digunakan untuk melakukan ritual kepada Amit? Dalam penjelasan Mark, Amit terikat dalam Ushabti yang merupakan sebuah statue. Dan Ushabti ini sudah dikenalkan di episode 3, yaitu penjara dari Khonshu. Dan kita diperlihatkan ada makhluk Mesir kuno yang membantai anak buah Arthur. Belum tahu ini makhluk apa. Jika kita boleh berteori, mungkin ini adalah makhluk penjaga makam dari Amit.
Dia akan membantai siapa saja yang berusaha masuk menuju makam dari Amit. Dan terjadilah mutilasi. Fuck! Layla pun sempat dikejar oleh makhluk itu dan berhasil mengalahkannya. Kemudian Steven pun menuju ruangan yang dipenuhi relik Mesir kuno. Dengan kepandaiannya, dia menyebutkan banyak relik yang ada dalam ruangan tersebut. Dan dia menemukan makam dari Fir'aun. Dan dia adalah Alexander Agung, Fir'aun yang berasal dari peradaban Makedonia. Dan Layla pun bertemu dengan Arthur. Kita juga tahu nama ayah dari Layla, Abdullah El-Fawli. Dan Arthur memberitahu bahwa Mark ketika menjadi pembunuh bayaran menyerang arkeolog yang salah satunya teman dari ayah Layla. Dan Layla pun masih belum tahu itu sampai sekarang. Dan Mark menjelaskan ia tidak membunuhnya, melainkan rekan bisnisnya. Dan bahwa memang pada saat ayah Layla meninggal, Mark berada di sana yang melihat kematiannya. Sungguh sadis. Dan Layla sadar bahwa Mark menikahi Layla hanya untuk menebus rasa bersalah dan untuk merawat Layla. Akhirnya Steven berhasil menemukan usapti dari Amit yang berada di dalam sarkofagus Alexander Agung, yang merupakan pasukan atau kaki tangan dari Amit. Setelah Mark mengambil alih tubuh Steven, ia bertemu dengan Arthur, dan Arthur menghujani tubuh Mark dengan 2 buah peluru yang tertuju ke dada Mark, dan Mark jatuh ke air. Dan inilah scene yang menjadi perbincangan seluruh pencinta Marvel. Tiba-tiba scene beralih menuju sebuah realitas yang membuat kita terheran-heran. Dan realitas ini kita asumsikan berada di sebuah tempat yang mirip dengan laboratorium ataupun rumah sakit jiwa. Biar lebih mudah, mari kita anggap saja itu seperti rumah sakit jiwa, di mana semua yang terjadi dalam series ini seakan-akan hanyalah sebuah khayalan dari seorang laki-laki yang terkena gangguan mental. Kita dibuat menjadi kebingungan dengan apa yang dihadirkan MCU dalam series ini. Kita melihat Hero menjadi kepala RSJ di sana, dan anak buah Hero menjadi perawat juga di sana. Kemudian karakter yang pernah muncul dalam series ini juga menjadi pasiennya. Kemudian kita diperlihatkan Mark yang mencoba berkomunikasi dengan Steven. Dan di sini Mark memegang action figure Moon Knight yang terjatuh dari tangannya. Kemudian Mark bertemu dengan Arthur yang menjelaskan bahwa dia memang pasiennya. Semua detail yang ada di ruangan itu pernah muncul dalam episode-episode sebelumnya. Mark mulai sadar, dan dalam realitas ini, Mark bertemu dengan Steven yang sedang terkurung dalam sarkofagus. Dan yang lebih herannya, mereka berdua sadar tentang kejadian sebelumnya, di mana Arthur menembak dirinya di makam Amit. Mereka berdua menyusuri lorong untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka melihat ada sarkofagus yang gedek-gedek. Apakah ini adalah karakter ketiga yang belum di-reveal dan masih terkunci dalam sarkofagus? Apakah Mark sedang kena genjutsu dari Arthur? Kemudian kita dikagetkan dengan kemunculan sebuah bayangan besar dari balik pintu di ujung lorong. Dan ternyata itu adalah sesosok makhluk yang memiliki ciri-ciri mirip seperti apa yang diwujudkan dari sosok Amit. Apakah itu Amit? Pada akhir episode 4, mereka bertemu dengan Dewi Tawaret, yaitu Dewi Kesuburan dan Dewi Kelahiran. Pertanyaannya, apakah scene dalam rumah sakit jiwa itu adalah nyata? Atau sebatas halusinasi Mark aja? Mari kita sama-sama menyatukan persepsi bahwa kejadian saat mereka di lorong dan bertemu Tawaret kita asumsikan adalah kejadian nyata yang dialami mereka berdua. Kemudian kejadian pada saat Mark bertemu Hero di ruangannya itu kita asumsikan sebagai kejadian halunya Mark. Pada awal scene, kita diperlihatkan dengan suara anak yang meminta tolong di sebuah gua, yang kemudian beralih ke sosok wanita yang berkata, karakter ini adalah... Eits, nanti dulu. Kita bakal bahas karakter ini di pertengahan video.
Lanjut ke scene di mana pertemuan antara mereka berdua dengan Dewa Tawaret dengan teriakan laki-lakinya. Dan scene cepat beralih ke dalam ruangan Hero. Di sini Hero masih menjelaskan kejadian yang diingat Mark adalah halusinasinya saja. Tapi, jika kita perhatikan pada episode sebelumnya, ketika Mark bertemu dengan Hero, wajah Mark masih bersih, sedangkan sekarang sudah berlumuran darah. Di sini sudah ada kejanggalan bahwa pertemuan Hero dan Mark merupakan kehaluan saja. Dan di sini Hero menegaskan dia memang pasiennya, dan tempat tersebut berada di fasilitas medis Putnam di Chicago. Di sini Mark masih menyangkal, karena dia masih ingat kejadian di mana Hero menembak dia terakhir kali. Dan anehnya, Hero tahu bahwa Mark bertemu dengan sosok kudanil yang bisa berbicara. Di sini timbul kecurigaan di mana Hero sebenarnya melakukan genjutsu kepada Mark. Lalu Mark berusaha untuk membunuh Hero. Namun anak buahnya berhasil menyuntikkan semacam obat menenang kepada Mark. Scene beralih di mana Mark dan Steven sedang berada di lorong dan bertemu dengan Tawaret. Di sini Tawaret menegaskan bahwa mereka sebenarnya sudah mati. Tawaret ini merupakan pembimbing di dalam alam duat. Alam duat ini adalah seperti alam baka yang dipercaya oleh masyarakat Mesir. Lalu Mark membuka salah satu ruangan yang mengarahkan mereka keluar dari sebuah kapal besar yang sedang berlayar di atas gurun. Kapal itu menuju Aru. Aru merupakan sebuah padang luas yang sangat indah. Pada kepercayaan Mesir kuno, padang alang-alang ini digambarkan sebagai paradise. Kemudian Tawaret mengambil jantung mereka berdua untuk ditimbang di neraca keadilan. Pada timbangan ini menentukan mereka masuk ke surga atau masuk ke duat, dan membeku selamanya di gurun itu. Namun timbangan itu menunjukkan ketidakseimbangan, di mana Tawaret menyarankan mereka untuk jujur satu dengan yang lainnya. Ketika Mark dan Steven kembali ke dalam lorong itu, mereka diperlihatkan memori-memori yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian mereka mendengar anak kecil yang meminta tolong. Mereka berdua mencoba mencari asal suara itu, dan mereka masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan mayat. Ternyata mayat itu adalah korban pembunuhan Mark ketika ia menjadi pembunuh bayaran. Dan Steven melihat seorang anak kecil. Siapakah dia? Steven mengejar anak itu dan melewati pintu, yang ternyata anak kecil itu bernama Roro yang merupakan adik dari Mark. Di sini kita juga diperlihatkan kedua orang tua dari Mark. Mark kecil dan adiknya sedang bermain di sebuah gua. Dan ternyata ini adalah kejadian di mana pada awal scene ada teriakan seorang anak kecil. Lalu apakah yang sedang terjadi? Mark berusaha untuk menemukan Steven. Dan kita kembali ke scene awal di mana wanita yang berteriak itu adalah ibu Mark yang bernama Wendy. Di sini sudah mulai jelas masa lalu dari Mark, di mana ia selalu tidak diterima oleh ibunya karena Mark selalu dituduh telah membunuh adiknya. Ada Coca-Cola, guys. Dan jika kita perhatikan detail, tangga yang ada di credit scene adalah tangga rumah dari Mark. Lalu Steven melihat ayahnya dan Mark pada saat masih remaja. Dan scene cepat beralih di mana Steven dan Mark melihat para arkeolog yang sudah tergeletak. Di sini kita tahu bahwa Mark desersi dari kesatuannya di militer karena Mark merasa kejiwaannya tidak stabil. Dan kita juga diberitahu bahwa Mark saat jadi pembunuh bayaran di bawah perintah Komandan Buchman yang memerintahkan Mark untuk menyerang situs galian yang ada di Mesir. Dan ternyata yang membunuh ayah Layla adalah Mark itu sendiri, karena atas perintah atasannya, Mark diminta untuk membunuh semua sandera yang ada di situs galian itu supaya tidak ada saksi. Lalu kita diperlihatkan bagaimana Mark bisa mendapatkan kekuatan Moon Knight-nya.
Sangat komik akurat sekali, guys. Pada Mark sekarat dan ingin mati, ia diberi pilihan oleh Khonshu untuk memilih hidup atau mati. Dan akhirnya Mark memilih untuk hidup dan melayani Khonshu sebagai avatarnya. Kemudian Shin beralih kembali ke dalam kapal. Mereka melihat ada meteor jatuh. Dan itu adalah jiwa-jiwa yang masuk ke alam baka dengan tidak wajar. Mark menduga itu adalah perbuatan dari Hero. Pada saat Mark berdebat dengan Steven, kemudian Shin langsung beralih ke ruangan Hero di rumah sakit jiwa itu. Tapi, wajah Mark sudah kembali bersih. Kok bisa? Ditambah dengan penjelasan Hero yang masuk akal. Sebenarnya apa yang terjadi dalam series ini? Apakah yang terjadi dalam ruangan Hero itu adalah plot cerita yang sebenarnya? Shin beralih ke kamar dari Mark. Di sini mulai menjelaskan bagaimana karakter Steven diciptakan. Karakter Steven yang ada dalam series ini adalah karakter yang diciptakan Mark untuk kabur dari penderitaan yang dialami oleh Mark. Dia sengaja menciptakan karakter itu untuk melupakan kejadian dari masa lalu dengan ibunya. Steven Grant diambil dari film seorang pengembara makam Mesir. Setelah perdebatan yang cukup lama, Shin beralih ke ruangan Hero dengan Steven yang mengambil alih. Di sini Steven masih beranggapan bahwa ibunya masih hidup. Sampai pada akhirnya Steven mulai menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal. Kita langsung dialihkan ke dalam scene, di mana Steven melihat Mark sedang berdiri di pinggir jalan. Ternyata ia sedang datang dalam acara kematian ibunya. Dan Mark tidak masuk ke dalam, karena masih ada rasa trauma yang menimpanya saat ia masih kecil. Steven sudah melihat semuanya. Dia mulai mengetahui kesedihan yang teramat sangat dari Mark. Ia juga sudah menerima alasan Steven dijadikan sebagai pelarian dalam masalahnya. Kemudian Shin beralih ke kapal. Kita diperlihatkan dengan sebuah gerbang menuju Aaru. Namun tiba-tiba Mark diserang oleh sekelompok zombie yang merupakan korban pembunuhan dari Mark. Steven sempat membantu Mark dalam melawan zombie itu dan berhasil mengalahkan beberapa zombie. Tetapi ada satu zombie yang mencoba menyeret Mark jatuh ke duat. Steven mencoba menolong. Lalu ini nih, scene yang membuat kita sedih. Steven mencoba menyelamatkan Mark, namun malah Steven yang jatuh ke dalam duat itu. Dan disinilah mungkin pertemuan terakhir Mark dan Steven. Seperti yang dikatakan oleh Tawaret, jika jiwa jatuh ke dalam duat, ia akan membeku selamanya. Dengan kejadian itu, neraca keadilan itu mendadak seimbang, dan Mark pun akhirnya berhasil menuju Aaru. Dan berakhirlah episode 5 ini. Pada episode 6 ini kita mengetahui apa yang terjadi setelah akhir dari episode 5. Dan semua kebingungan kita akan terjawab dalam episode 6 ini. Pada awal scene di episode 6 ini, kita diperlihatkan Mark yang sudah tertembak dan diseret oleh anak buah Hero. Dan anak buah Hero pun berhasil mengambil Ushabti dari tangan Mark. Semua kejadian itu disaksikan oleh Layla yang masih ada dalam makam. Layla yang hanya bisa diam, menyaksikan dengan sedih dan penuh dendam. Hero meletakkan scarab di dada Mark, yang mungkin Hero sudah tidak memerlukan scarab itu lagi. Kemudian Layla hampir tertangkap. Namun herannya Hero kui ora sadar, malah mau milirik tok, kan goblok ya. Namun Layla dengan ability-nya bisa melumpuhkan anak buah Hero. Dengan ajaib tongkat Hero berubah bentuk, dengan mengeluarkan aura berwarna ungu seperti ada pada episode-episode sebelumnya. Berubah bentuk menyerupai kapak kecil, dan gagangnya memanjang. Setelah Hero dan anak buahnya pergi, Layla menghampiri mayat Mark. Layla sangat sedih. Dia menangis, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dan Layla memeluknya dengan hangat.
Lalu Layla mengambil scarab dari dada Mark. Dan secara ajaib, scarab itu aktif dan menuju ke sebuah titik. Mungkin scarab itu dapat memberi petunjuk kepada Layla apa yang harus dia lakukan setelahnya. Hero dan anak buahnya pergi dari makam tersebut menggunakan mobil. Dalam perjalanan, rombongan itu dicegat oleh sekelompok polisi Mesir. Dan ternyata, Mbak Layla juga ikut dalam rombongan tersebut dengan melakukan penyamaran. Pada saat Layla ingin membunuh Hero, Tawaret datang memperingatkan lewat mayat yang tergeletak. Dan Tawaret pun menawarkan Layla untuk menjadi avatarnya. Sebelumnya para dewa-dewa ini sudah mengetahui tentang rencana Hero mencoba untuk membangkitkan Amit. Para dewan dari ekspresinya sangat tidak setuju. Tapi kok pada pengadilan Mark malah dibiarkan saja ya? Layla yang ikut ke dalam piramid itu langsung menuju tempat penyimpanan Ushabti dan membebaskan Khonshu. Para anggota dewan pun diserang, dan Hero berhasil membangkitkan Amit. Akhirnya sekian episode, Amit diwujudkan, yang ternyata sangar juga. Amit berterima kasih pada Hero yang sudah membebaskannya dari kurungan 2000 tahun yang diakibatkan oleh avatar terakhirnya, yaitu Fir'aun Alexander Agung yang ada pada episode 4. Dan lucunya, pada saat Khonshu bebas, si burung kampret ini sempet-sempetnya masih aja nyari avatar baru. Dan akhirnya Layla meminta Khonshu untuk bekerja sama. Scene beralih kepada ngalang-alang di mana Tawaret dan Mark sedang curhat. Yang intinya jika Mark tetap di padang alang-alang, dia tidak akan merasakan sakit lagi. Hidup damai, tanpa beban, enjoy. Namun dengan mengejutkan, Mark berubah pikiran untuk menghampiri si Steven. Ketika Mark sedang menghampiri Steven, disitulah Mark mulai jujur kembali. Dan Steven akhirnya bisa hidup kembali ketika jantung mereka menjadi satu. Dan secara ajaib, jiwa mereka bisa kembali dengan melewati pintu. Pintu apa ya? Pokoknya pintu Dewa Horus, dewa yang sangat berbaik hati. Di lain sisi, Khonshu dan Amit sedang berdebat, membicarakan tentang kepercayaan mana yang lebih baik. Dan akhirnya mereka bertarung. Dan akhirnya Mark berhasil kembali ke tubuhnya yang sedang sekarat. Dan kita diingatkan pada callback ketika Mark dulu sedang sekarat dan Khonshu memberikan hidupnya lagi. Mereka bertemu kangen, dan dengan duduk santai, Steven sebagai Mr. Knight keluar untuk bernegosiasi dengan Khonshu. Mereka berdua bernegosiasi. Setelah pertarungan akhir dengan Amit, Khonshu diminta untuk melepas Mark dan Steven dari dirinya. Kemudian Mark mengambil alih dan pergi untuk nyamperin Hero. Di lain sisi, Layla masih berada di dalam piramid itu dan berbincang dengan salah satu dewan. Layla bertanya bagaimana cara untuk mengalahkan Amit. Dan dewan itu menjawab, yaitu dengan mengurungnya di dalam tubuh manusia. Hero sadar ada seseorang yang menyusup, dan Hero berusaha untuk menghancurkan tempat itu. Dan Tawaret menawarkan Layla sebagai avatarnya untuk sementara. Kita diperlihatkan anak buah Hero yang sedang mengadili warga di Mesir yang percaya kepada Amit. Dan jiwa-jiwa orang yang diambil dimakan oleh Amit yang merubah Amit menjadi Godzilla. Dan inilah, Layla memiliki kostum baru yang OP guys, punya sayap anti peluru dan bisa terbang, mantap. Moon Knight dan Hero akhirnya bertarung untuk pertama kalinya, dan bos mereka juga bertarung dalam mode Godzilla. Pada saat Hero mencoba untuk mengambil jiwa Mark, datanglah Layla menyelamatkan Mark, dan mereka temu kangen. Kemudian tubuh Mark diambil alih oleh Steven sebagai Mr. Knight dan bertarung. Tambah keke nih Steven. Karena Mark dan Steven sudah kompak,
karakter mereka bisa berganti-ganti dan bekerja sama. Sekian lama bertarung, Mark hampir kalah. Dan Hero sedang berusaha untuk mengambil jiwa Mark. Dan dengan mengejutkan, tiba-tiba Hero dan anak buahnya berhasil dibantai. Mas Jack mulai menunjukkan taringnya. Mereka berdua sampai bingung siapa yang melakukannya. Kemudian Mark dan Layla membawa Hero ke dalam piramid untuk mengubur Amit di dalam tubuh Hero. Mark, Layla dibantu para dewa lain mengucapkan mantra untuk mengubur Amit di dalam tubuh Hero. Dan Mark pun sempat mau membunuh Hero. Namun sesuai perjanjian, biar Khonshu sendiri yang membunuh Hero. Sesuai dengan perjanjian di awal, Khonshu berjanji untuk melepaskan Mark dan Steven menjadi avatarnya. Kemudian scene beralih ke rumah sakit jiwa lagi. Tapi Mark mulai sadar bahwa itu hanyalah kehaluan saja. Scene langsung beralih sama seperti di episode 1, di mana mereka sedang bangun tidur di posisi yang terikat. Namun bedanya, pada saat bangun Mark yang mengambil alih tubuh itu. Lalu kemanakah Steven? Dan berakhirlah episode 6 ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki teori dan pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.